Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Etika Profesi RB. Saya Muhammad Fadil, NIM 119170066. Saya Fajar Sidik Sadono, NIM 119170069. Pasek Dharma Yoga, NIM 119170092. Saya Muhammad Akbar Putra Intan dengan NIM 119170109. Bawah dengan NIM 120170002. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Jamari, NIM 1191747. Oke, pada pembahasan pertama, mari kita mengenal lebih lanjut mengenai Deepwater Horizon. Deepwater Horizon merupakan sebuah kilang minyak yang berada di Teluk Meksiko. Kilang minyak atau drilling rig ini diproduksi pada tahun 2000 di Korea Selatan oleh Hyundai Heavy Industries yang beroperasi di tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2001. Kilang minyak ini awalnya dioperasikan oleh perusahaan multinasional yaitu Transocean, yang memang sebuah perusahaan yang berfokus pada pengeboran minyak lepas pantai. Dan atas kepemilikannya ini, Transocean menyewakan drilling rig ini kepada perusahaan British Petroleum dengan kontrak jangka panjang hingga 2013 dan biaya sekitar 265 juta US dollar. Atlantic Oil Field atau ladang minyak Atlantik merupakan salah satu ladang minyak terbesar di dunia, yang mana Teluk Meksiko termasuk ke dalam kawasan tersebut. Diperkirakan sekitar 4-6 juta miliar barel minyak terdapat di teritori tersebut. Deepwater Horizon pada tahun 2007 dinobatkan sebagai salah satu oil rig terbesar dan juga paling canggih di dunia karena dapat menemukan banyak sekali sumber minyak. Pada tanggal 20 April 2010, tepatnya pukul 9 malam waktu setempat, setelah mereka sudah menggali, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dan kebakaran di atas anjungan pengeboran minyak, tepatnya di Deepwater Horizon yang berada di Teluk Meksiko tersebut. Bencana tersebut dimulai ketika gelombang gas alam dari sumur itu menembak pipa yang naik ke plafon anjungan pengeboran. Api pun cepat menyebar sehingga menyebabkan ledakan dan api sangat besar. Dan ternyata minyak itu memang sudah naik dari BOP alias blowout preventer pada sekitar pukul 8 malam dan tidak terdeteksi oleh kru sehingga minyak tersebut naik ke atas hingga menyebabkan ledakan. Diketahui mekanik penyelamat darurat di anjungan minyak ini punya beberapa lapisan mekanik, yaitu blowout preventer yang sudah terpasang untuk menghindari adanya peledakan. Namun pada akhirnya jebol. Kegagalan awal BOP terjadi 6 menit sebelum ledakan pertama. Ketika drilling crew berhasil menutup upper annular, jika upper annular tertutup, hanya sedikit hidrokarbon yang masuk ke riser dan kemudian keluar ke drilling rig. Dengan demikian, tingkat keparahan kebakaran tidak begitu besar. Kegagalan kedua BOP terjadi setelah ledakan. Ketika Automatic Model Function atau AMF atau Dead Man System teraktifkan, tetapi blind shear ram gagal menutup. Dengan demikian, gagal menyegel atau menyumpat sumur. AMF atau Dead Man menggunakan dua sistem kontrol redundan, pot kuning dan pot biru. Untuk menutup blind shear ram, redundansi ini dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan AMF atau Dead Man. Tetapi pada hari kejadian, hanya satu dari dua pot yang berfungsi. Perbedaan tekanan yang besar terjadi antara bagian dalam dan luar drill pipe. Ketika tindakan pengendalian sumur dilakukan oleh kru dapat menyegel sumur tidak lama setelah minyak dan gas dilepaskan ke rig. Ini kemungkinan menyebabkan drill pipe di BOP melengkung karena fenomena yang dikenal sebagai effective compression. Pembengkokan ini membuat blind shear ram tidak bisa menutup secara penuh dan gagal menyegel sumur. Atas peristiwa tersebut, tumpahan minyak terus mengalir ke darat di banyak daerah dan sebagian besar tidak dapat dihilangkan, baik karena alasan logistik atau karena membersihkannya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar di ekosistem.
Moratorium pengeboran yang semulanya direncanakan berakhir pada November 2010 dicabut pada pertengahan Oktober. Meski demikian, izin pengeboran baru dikeluarkan Februari 2011. Kebocoran minyak ini juga menyebabkan ribuan burung, mamalia, dan penyu tertutup dengan minyak. Ada spekulasi bahwa lonjakan terdampar dan kematian cetacea yang dicatat oleh NOAA mulai Februari 2010 semakin diperburuk oleh tumpahan tersebut. Sebuah penelitian pada Desember 2013 terdapat lumba-lumba yang hidup di Teluk Barataria, Louisiana, menemukan bahwa kira-kira setengah dari lumba-lumba sangat sakit. Banyak yang menderita kelainan paru-paru dan adrenal yang diketahui terkait dengan paparan minyak. Selain itu, sekitar 1.400 paus dan lumba-lumba telah ditemukan terdampar pada tahun 2015, angka yang hanya mewakili sebagian kecil dari hewan yang terkena dampak. Meskipun jumlah hewan mati mulai berkurang, penurunan kesuburan lumba-lumba secara substansial tetap terjadi. Diduga bahwa terdampar merupakan peristiwa kematian terbesar yang terjadi di Teluk Meksiko. Beberapa hari sebelum tanggal tersebut, Mike, teknisi DWH, Jimmy Harrell, pimpinan DWH, dan rekannya, Andrea Veltas, operator DWH, baru saja selesai menjalani masa off-shift, dan mereka harus kembali ke Deepwater Horizon untuk bekerja selama 21 hari ke depan. Ketika helikopter mendarat di rig, mereka berpapasan dengan beberapa teknisi Schlumberger yang mengklaim telah menyelesaikan tugas mereka dan bersiap untuk pulang ke darat. Namun Jimmy heran, ia merasa belum mendapat konfirmasi apakah teknisi Schlumberger telah melakukan tes semen, sebuah tes yang dilakukan pada dinding semen yang melapisi dan melindungi pipa pengebor. Usut punya usut, tes tersebut ternyata memang belum dilakukan karena pihak BP, British Petroleum, yang pada saat itu menyewa rig untuk pengeboran ingin segera melakukan eksplorasi karena jadwal mereka telah terlambat 43 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. Dan BP ingin menghemat anggaran karena keterlambatan tersebut. Adalah Donald Fidrin, perwakilan BP yang berada di rig, bersikeras untuk eksplorasi segera dilaksanakan. Jimmy sebagai pimpinan di rig menentang, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menjalankan negative pressure test, sebuah tes untuk menurunkan tekanan di dalam sumur bor dengan cara memastikan bahwa casing dan semen yang memisahkan lubang sumur dari pembentukan hidrokarbon, bearing, bisa menahan tekanan tanpa kebocoran. Ketika tes dilaksanakan, hasil tes tidak menunjukkan tingkat keselamatan yang ideal. Tetapi Donald, selaku perwakilan dari BP, berteori bahwa hal tersebut adalah karena kesalahan sensor pembaca yang terdapat dalam alat tes tersebut. Dari kronologi di atas, jika kita lihat dari sudut pandang etika profesi, Sabta Dharma Insinyur, poin keempat yang berbunyi, menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya, tindakan dari Donald selaku eksekutif dari BP ini sangat bertentangan dengan tetap menginstruksikan untuk menjalankan proses eksplorasi. Tindakan Jimmy selaku kepala pimpinan teknisi patut diapresiasi karena telah melakukan proses pengetesan kembali negative pressure test. Namun, inkonsistensinya dengan tidak berpegang teguh pada analisanya merupakan sebuah kesalahan dan bertentangan dengan Sabta Dharma Insinyur poin ke-6 yang berbunyi memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi sebagai seorang engineer. Baik, adapun solusi yang ditawarkan yaitu bisa kita lihat dari kasus Deepwater Horizon ini dapat kita ambil pelajaran yaitu untuk selalu melakukan pengecekan dan tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai insinyur dan selalu terbuka akan hal-hal yang tidak berjalan normal, baik itu di lingkungan kerja. Terlepas dari tuntutan atas yang menginginkan proyek tersebut segera terlaksana. Dari kasus Deepwater Horizon ini, kita dapat memetik pembelajaran agar selalu memperhatikan dampak terhadap lingkungan atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Jangan sampai demi kepentingan pribadi kita merusak lingkungan yang dapat menyebabkan efek jangka panjang.